Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 TKRO 1 sampai 11 TKRO 11. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita masih belajar secara online karena kita masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19 ya. Nah, untuk itu kalian di rumah sana harus tetap semangat belajar dan tentunya juga harus semangat dalam menjaga kesehatan. Selalu cuci tangan dan menggunakan masker ketika kalian berpergian keluar rumah. Ya, seperti itu. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya. Masih bersama saya, yaitu siapa ya? Ya, masih dengan saya Bu Deni Dwi Yulihas Tuti. Masih dengan pelajaran seperti minggu kemarin, yaitu bahasa Indonesia. Diingat-ingat, ini adalah pertemuan yang ketiga. Selanjutnya, untuk mengingat-ingat saja memori kalian bahwa masih ada penilaian setiap pertemuan. Penilaian ini penting untuk kalian pahami. Penilaian itu meliputi apa saja? Yang pertama, ada presensi atau kehadiran. Jadi saya harapkan kalian mengikuti semuanya sehingga nanti tidak ada presensi yang kosong di setiap siswanya, seperti itu. Yang penilaian berikutnya yaitu ada catatan materi. Catatan materi ini nanti kalian tulis materi yang sudah saya jelaskan hari ini atau sebelumnya di buku catatan kalian. Nah, catatan kalian itu akan saya cek, akan saya nilai ketika kita bertatap muka di ruang kelas dan situasi kondisinya sudah membaik ya, seperti itu. Yang ketiga, ada penilaian kuis. Penilaian kuis ini kalian dapatkan dari link yang sudah saya sharekan di pengumuman. Jadi kalian nanti buka link itu, setelah itu kalian baca soalnya dan kalian jawab. Semoga kalian memahami setiap informasi yang saya jelaskan sehingga nanti bisa menjawab kuis yang sudah saya buatkan untuk kalian, sehingga akhirnya nilai kalian pada kuis tersebut mendapatkan nilai yang baik dan maksimal. Ya, seperti itu ya. 3 penilaian yang harus kalian pahami dan cermati. Selanjutnya, materi yang masih saya bahas di pertemuan ketiga yaitu seputar materi teks prosedur. Saya di sini masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi kalian buka kembali memori materi sebelumnya karena ini ada hubungannya atau keterkaitannya dengan materi yang sebelumnya. Seperti itu ya. Berikut saya sampaikan kompetensi dasar pada pagi hari ini yang akan kalian dapatkan, yaitu ada kompetensi 3.2 yang bunyinya menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ini, jadi hari ini nanti intinya kita akan membahas tentang submateri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari bab teks prosedur, diharapkan peserta didik nanti mampu
menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Itu tujuan pembelajaran hari ini tentang KD 3.2. Paham ya? Yang selanjutnya. Nah, materi teks prosedur ini saya susun sendiri dan saya sampaikan sendiri ya, seperti itu oleh saya, yaitu siapa? Bu Deni Dwi Yulihas Tuti SPD. Baik, berikutnya ada peta konsep yang harus kalian pahami terlebih dahulu tentang teks prosedur yang meliputi KD 3.2 yang bunyinya tadi sudah saya sampaikan ya, tapi bolehlah saya ulangi kembali, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang ada struktur teks prosedur. Nanti di dalam struktur teks prosedur ini masih dibagi lagi, ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan meliputi satu. Belum ya, ternyata belum sampai ke situ. Kita masuk ke yang kedua dulu. Jadi ada struktur teks prosedur, kita nanti akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, satu persatu akan saya sampaikan. Yang pertama tentang struktur teks prosedur. Ada bagian yang akan kita pelajari meliputi ada tujuan. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah, atau di sini kalau di teks prosedur yaitu sama saja dengan petunjuk. Kemudian yang ketiga itu adalah penegasan ulang, atau sama saja dengan penutup. Ya, ada 3 struktur teks prosedur yang nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Apa saja yang akan kita pelajari di dalamnya? Yaitu 1. Ada kata kerja imperatif. Kemudian yang kedua ada kata-kata teknis. Yang selanjutnya adalah pernyataan persuasif. Kemudian yang keempat adalah konjungsi penjumlahan. Terus yang kelima ada deskripsi alat atau bahan. Itu adalah peta konsep dari teks prosedur yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini. Ya, paham ya? Baik, saya jelaskan satu persatunya dari setiap informasi, baik itu struktur teks prosedur ataupun kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang struktur teks prosedur. Ya, di situ ada informasi, silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Saya bacakan. Setelah memahami pengertian, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Dengan membuat struktur yang bagus, tentunya akan memudahkan orang yang membaca teks prosedur tersebut untuk mengetahui urutan kegiatan yang mestinya dilaksanakan. Ya, memang benar, tidak ada susunan bakunya, namun kebanyakan orang membuat teks prosedur dengan struktur yang bisa dikatakan hampir sama. Jadi ketika membuatnya ada beberapa bagian diperhatikan, yaitu bagian tujuan, bagian langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga adalah proses akhirnya, yaitu bagian penegasan ulang atau penutup. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai bagian struktur teks prosedur ini akan kita bahas di bawahnya, ya, seperti itu ya. Kita lanjut saja.
Nah, struktur teks prosedur secara rinci itu terdiri atas berapa bagian tadi? Ada 3 ya. Yang pertama yaitu ada tujuan. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah atau petunjuk. Yang ketiga ada penegasan ulang. Ingat-ingat, ada struktur teks prosedur. Yang pertama tujuan, yang kedua yaitu langkah-langkah atau petunjuk, sedangkan yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Ada 3 informasi struktur teks prosedur. Yang selanjutnya kita bahas satu persatunya. Dari mulai tujuan dari teks prosedur. Apa itu tujuan di dalam struktur teks prosedur? Tujuan di sini merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan biasanya berupa pernyataan umum yang terletak di awal teks atau bagian pendahuluan. Jadi apa yang ingin dicapai oleh orang yang membuat teks prosedur tersebut, ini masuk kategorinya adalah apa tadi? Tujuan. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, yang nomor 2 adalah struktur langkah-langkah atau petunjuk. Bagaimana informasi seputar langkah-langkah atau petunjuk ini akan saya jelaskan. Langkah-langkah atau petunjuk ini merupakan cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai atau aktivitas dapat dilakukan. Biasanya di dalam langkah-langkah ini berupa poin-poin atau paragraf. Namun ada juga yang berbentuk poin-poin yang dilengkapi paragraf penjelas. Seperti itu ya. Yang berikutnya ada struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang atau kita nama lainkan dengan penutup. Apa itu penegasan ulang atau penutup? Bagian ini merupakan bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Nah, bagian ini ya, bagian penegasan ulang atau penutup berada di akhir teks. Biasanya berfungsi sebagai penutup. Jadi penegasan ulang atau penutup letaknya itu biasa ada di akhir teks. Sebagai apa tadi fungsinya? Sebagai penutup. Seperti itu ya. Ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama apa? Tujuan. Yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Paham ya? Diingat-ingat informasinya tentang struktur teks prosedur tadi. Yang selanjutnya, nah, ada contoh untuk kalian bisa menentukan struktur teks prosedur. Jadi kalian akan saya tunjukkan mana sih di dalam teks tersebut yang namanya itu struktur tujuan. Kemudian ada struktur langkah-langkah. Kemudian ada lagi yaitu penutup atau penegasan ulang. Ya, silakan kalian perhatikan contoh teks di bawah ini. Ada judul di situ, cara membuat minyak kemiri. Saya bedakan dalam teks tersebut ada 3 warna ya. Warna yang pertama tulisannya itu saya beri warna putih. Kemudian pada paragraf yang kedua saya tunjukkan dengan warna kuning. Kemudian yang ketiga itu warnanya biru muda. Jadi nanti kalian bisa membedakan dengan warna-warna ini itu mana yang namanya tujuan, mana yang namanya langkah-langkah, dan mana yang namanya penegasan ulang. Ya, silakan kalian amati, perhatikan. Kira-kira di situ kan ada 3 paragraf.
menurut kalian, mana yang termasuk ke dalam struktur tujuan di antara 3 paragraf itu? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, semoga bisa karena mudah dan gampang ya. Sudah ketemu? Baik. Kalau sudah ketemu, apakah sama jawabannya dengan saya? Nah, kita cocokkan bersama. Pada paragraf pertama, yang warna tulisannya itu saya beri warna putih, itu adalah sebagai kalimat apa? Kalimat tujuan. Benar apa tidak? Iya, benar ya, sebagai tujuan. Karena kalau kita baca bersama, coba kalian lihat, kemiri adalah salah satu tumbuhan yang bijinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Selain dapat dijadikan sebagai bumbu masak dan obat tradisional, biji kemiri juga banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat minyak kemiri. Cara membuatnya pun tergolong mudah karena masih dilakukan dengan cara yang tradisional. Selain itu, manfaat minyak kemiri antara lain menumbuhkan rambut, menguatkan rambut, mencegah rambut kering. Di Indonesia, kemiri dikenal dengan berbagai macam nama seperti muncang di daerah Sunda, dereka dan pideka di Jawa, kembiri di Batak, dan masih banyak lagi. Ya, di sini itu menjelaskan tentang struktur tujuan karena di situ ada informasi apa sih tujuan dari membuat minyak kemiri, dan bahkan di situ juga disebutkan manfaat dari membuat minyak kemiri. Jadi dengan seperti itu sudah jelas bahwa bagian kalimat paragraf pertama kita namakan sebagai bagian struktur teks prosedur tujuan. Ya, paham ya? Yang berikutnya, kita lihat pada paragraf kedua yang warnanya kuning. Yang warnanya kuning ini itu kita sebut sebagai struktur apa? Karena di situ sudah jelas, sudah pasti sekali ada kalimat kata kunci. Siapkan biji kemiri 5 hingga 10 butir utuh. Kemudian sangrai biji kemiri. Biji kemiri yang sudah disangrai kemudian ditumbuk hingga halus atau di blender. Kan sudah jelas sekali ya, kalian pastinya dalam hati, dalam pikiran kalian bisa menjawab bahwa yang kedua ini adalah sebagai struktur apa? Ya, sebagai struktur dari langkah-langkah atau petunjuk. Paham ya? Selanjutnya, yang ketiga. Nah, langsung saya beritahukan bahwa yang ketiga itu adalah sebagai penutup atau nama lain dari penegasan ulang. Kenapa kok dikatakan sebagai penutup atau penegasan ulang? Ya karena di situ ada kalimat yang menegaskan informasi di objek yang sebelumnya dalam 2 paragraf di atas. Apa di situ penegasannya? Cara mendapatkan minyak kemiri dengan usaha sendiri tanpa harus membeli. Jadi lebih hemat dan lebih alami seperti itu. Ini penegasannya. Jadi letaknya ada di akhir paragraf atau di akhir kalimat boleh, atau di akhir informasi dalam teks tersebut. Paham ya? Ya, selanjutnya itu adalah struktur teks prosedur. Kita akan mempelajari apa yang berikutnya. Nah, ya, ada pertanyaan. Silakan kalian baca dan pahami terlebih dahulu. Ada kalimat yang bunyinya, lalu apa saja sih kaidah kebahasan? Nah, mungkin kalian juga di sini bertanya-tanya setelah kalian mempelajari struktur teks prosedur. Berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah ada kaidah kebahasaan teks prosedur.
Jadi suatu bentuk karya tulis itu acapkali mempunyai ciri khas tersendiri. Salah satu faktornya adalah penggunaan tata bahasanya. Begitu juga berlaku dalam teks prosedur. Biasanya teks prosedur ini terdapat beberapa kaidah kebahasaan, antara lain, tadi sudah di awal, silakan disebutkan. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Yang kedua, ini yang pertama. Ini yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Kemudian yang ketiga, menggunakan pernyataan persuasif. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi yang bermakna penambahan atau penjumlahan. Selanjutnya yang kelima yaitu deskripsi alat atau bahan. Jadi ada 5 kaidah kebahasaan teks prosedur. Silakan dipahami. Berikutnya, saya jelaskan satu persatunya. Menggunakan kata kerja imperatif atau imperatif di sini yaitu nama lainnya adalah perintah. Kata kerja imperatif biasanya dibentuk oleh akhiran kan, kemudian akhiran i dan partikel lah. Kata kerja imperatif itu nama lain dari perintah. Paham ya? Contoh. Jadi ada kata bentuk dasarnya, ada imbuhan atau partikel, kemudian nanti ada bentukan kata baru. Contoh 1, ada kata dasar pasti, akan mendapatkan akhiran kan. Jadi kata barunya adalah pastikan. Kemudian ada kata tunjuk, mendapat akhiran kan, menjadi tunjukkan. Kemudian ada kata cerita, mendapat akhiran kan, menjadi kata barunya ceritakan. Kemudian ada kata dasar hindar, mendapat akhiran i, akan menjadi hindari. Ada kata dasar jadi, imbuhannya, nah di sini itu partikel ya, partikel lah. Menjadi kata barunya adalah jadilah. Paham? Yang namanya akhiran itu ya berarti letaknya ada di akhir dari kata dasar. Paham? Selanjutnya, kita masuk ke contoh kalimat dari poin yang pertama dari kaidah kebahasaan. Ada 3 kalimat di situ dan setiap kalimatnya saya berikan 3 warna yang berbeda. Yang pertama, ada bunyi kalimat, kirimkan bungkusan hadiah ini ke alamat yang tertera di bagian atas bungkusan. Kedua, potonglah tambang yang mengikat tubuh wanita asing itu. Yang ketiga, hindari makanan dan minuman yang haram. Ada 3 kalimat, ada 3 warna. Benarkah 3 kalimat ini termasuk ke dalam contoh kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, benar ya. Jadi benar, ketiga kalimat itu termasuk ke dalam kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu kata kerja imperatif. Karena ada kata dasar yang diakhiri dengan ada kata dasar yang ditambahkan dengan akhiran. Bisa kan, bisa partikel lah, bisa akhiran i. Seperti itu ya, paham ya? Berikutnya, ada kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis di sini artinya adalah kata-kata atau istilah tersebut hanya muncul pada topik tertentu saja. Contoh, saya contohkan di situ topiknya adalah komunikasi. Nah, kata teknisnya apa? Bisa muncul ada bahasa tubuh. Orang kalau berkomunikasi kan tentunya bahasa tubuhnya tidak selalu diam ya, pasti akan bergerak. Selanjutnya,
ada negosiasi. Negosiasi ya biasanya ada tawar-menawar seperti itu ya. Terus ada kontak mata dan sebagainya. Ini contohnya. Ada topik komunikasi. Topik komunikasi, jadi kata teknisnya ada bahasa tubuh, ada negosiasi, ada kontak mata. Ini contoh dari kata-kata teknis. Paham? Berikutnya yang kedua, contoh lainnya masih saya tunjukkan di situ. Silakan mungkin kalian bisa menebaknya. Saya berikan topik, contoh topiknya adalah virus corona atau COVID-19. Nah, kata teknisnya kira-kira apa? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Oh ya, baik. Yang pertama mungkin bisa berupa pandemi. Yang kedua adalah wabah. Kemudian yang ketiga, karantina. Ini adalah kata-kata teknis yang biasa atau bisa kita jumpai ketika kita mendapatkan topik berupa virus corona atau COVID-19. Ya, seperti itu ya. Jadi, kata-kata teknis itu bisa berupa istilah-istilah yang ada di dalam topik ataupun teks kalimatnya. Paham ya? Yang selanjutnya, nomor 3, menggunakan pernyataan persuasif. Nah, pernyataan persuasif ini tujuannya adalah untuk mengajak atau memengaruhi pembaca. Persuasif itu sama saja dengan mengajak atau mempengaruhi. Paham? Selanjutnya, masuk ke contoh. Nah, ada kalimat 1. Sebaiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Paham ya? Jadi di situ adalah ada ajakan untuk kita berdoa terlebih dahulu ketika pembelajaran itu belum dimulai. Nah, ini sifatnya sudah jelas sebagai pernyataan persuasif. Ingat, pernyataan itu adalah berupa kalimat. Yang kedua, seharusnya dalam menyampaikan kritikan, kita menggunakan alasan yang logis. Ya, itu juga sama saja dengan ajakan. Yang ketiga, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias. Yang keempat, contohnya adalah dengan begitu kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Paham? Bisa dimengerti? Ini adalah kaidah yang ketiga. Apa itu tadi? Menggunakan pernyataan persuasif. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan konjungsi yang bermakna penambahan atau penjumlahan. Langsung ke contoh saja. Yang namanya konjungsi itu sama saja dengan kata hubung. Jadi nanti dalam kalimat ada penggunaan kata-kata hubung. Contoh dari konjungsi penambahan itu antara lain ada dan, yang sering muncul untuk penambahan itu adalah dan ya. Yang berikutnya serta. Yang berikutnya ada lagi pula. Terus di samping itu. Selanjutnya, selain itu, pun, setelah itu, lalu, terus apa lagi? Ya, ada kemudian. Ini contoh-contoh dari konjungsi yang bermakna penambahan atau penjumlahan. Tapi yang sering muncul dipakai itu adalah yang pertama, yang dan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk konjungsi penambahan yang lainnya. Paham ya? Lanjut. Ada contoh konjungsi penambahan dalam kalimat. Silakan dipahami. Ada kalimat seperti ini. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyambut. Nah, pertanyaannya di sini, apakah benar kalimat itu sebagai contoh dari kalimat yang menggunakan konjungsi penambahan? Karena di situ sudah saya tunjukkan ada dua warna dalam satu kalimat, warna merah dan warna biru.
Ya, jawabannya adalah benar ya, bahwa kalimat itu termasuk ke dalam contoh kalimat yang menggunakan konjungsi penambahan. Kenapa? Ingat-ingat, ada kata yang berwarna biru. Ini adalah sebagai penanda bahwa itu sebagai contoh konjungsi penambahan. Ada kata dan, jadi ini jelas sebagai contoh kalimat dari konjungsi penambahan. Ya, paham ya tadi ya? Kita lanjutkan saja ke nomor yang kelima. Ada kaidah deskripsi alat atau bahan. Jadi deskripsi itu ya penggambaran, penjabaran lebih detail seputar alat atau bahan. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan alat atau bahan dalam sebuah teks prosedur. Jadi apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Ada informasi di situ apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang apa? Benda, alat, dan bahan yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Paham ya? Ini adalah kaidah yang kelima dari teks prosedur. Berikutnya, lanjut ke contoh saja biar kalian paham. Ada 3 contoh kalimat. Yang pertama, sebelum memasukkan bahan-bahan, pastikan bumbu sudah mengeluarkan aroma harum dan berwarna kuning kecoklatan. Nah, sudah jelas di sini karena ada kata bahan-bahan, berarti kalimat ini menandakan sebagai deskripsi alat atau bahan. Yang kedua, apabila Anda menerima tuduhan, mintalah surat tilang berwarna biru. Nih, benar apa tidak? Ya. Nah, nanti bahannya itu adalah surat tilang sebagai ajuan bahwa kalian benar ditilang ya untuk disetorkan ke pengadilan. Yang ketiga, tambahkan garam secukupnya sekitar 10 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Nah, kalimat ketiga sudah jelas sekali di situ karena ada ukuran, ada 1 sendok, ada 10 mg, ada jumlah juga. Jadi menandakan kalimat ketiga ini sebagai contoh dari deskripsi alat ataupun bahan. Bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya. Ya, ada 5 kaidah dari teks prosedur. Ada yang masih belum paham? Insya Allah sudah paham ya, karena sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir seperti itu. Baik, kalau kalian sudah paham, kita masuk ke kesimpulannya. Teks prosedur tersusun oleh 3 elemen utama, yaitu 1. Ada tujuan, 2. Langkah-langkah atau petunjuk, 3. Penegasan ulang atau penutup. Pada umumnya, teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan yang sangat menonjol. Oleh karena itu, kita dapat membedakan teks prosedur dengan teks lainnya dengan mudah. Kaidah kebahasaan yang digunakan teks prosedur antara lain: 1. Kata kerja imperatif, 2. Kata-kata teknis, 3. Pernyataan persuasif, 4. Ada konjungsi penjumlahan atau penambahan ya. Kemudian yang kelima apa? Deskripsi alat atau bahan. Itu adalah kesimpulan dari informasi yang sudah saya jelaskan di awal seputar struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Udah paham ya? Sudah bisa dimengerti ya? Kalau belum ya silahkan kalian buka lagi, kalian ulangi lagi dari awal. Ya, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang
isi dan aspek kebahasaan teks prosedur, silakan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Seperti itu ya. Nah, baiklah anak-anakku, siswa dan siswi 11 TKRO 1 sampai 11 TKRO 11 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Ya. Nah, kuis itu ada di mana? Nah, di link ya. Makanya silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Silahkan kalian buka, kemudian kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga nanti hasil akhirnya pun nilainya akan bagus. Syukur bisa nanti betul semua, jadi nilainya 100. Seperti itu ya anak-anakku. Yang selanjutnya, nah kalau kalian sudah paham, ada sebuah pepatah bijak di sini sebagai bahan renungan buat kalian yang bunyinya adalah sebagai berikut. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Jadi, janganlah takut melangkah untuk belajar, karena jarak 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Jadi kalau kalian malas-malasan ya nanti entah kapan akan sampainya, akan memahami isi dunia dan seisinya. Seperti itu ya. Ya, demikianlah tadi informasi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir seputar struktur dan kaidah teks prosedur. Semoga kalian bisa memahami dan menyimak dengan baik, serta nanti kalian akan mengerjakan tugasnya dengan baik pula. Seperti itu, mohon maaf apabila ada yang kurang sesuai dari penjelasan informasi dari saya. Mohon dimaafkan. Apabila kalian belum bisa memahami, silahkan kalian bisa membuka materi lagi dari awal sampai akhir secara berulang-ulang. Ya, seperti itu ya. Saya akhiri pertemuan pembelajaran online pada pagi hari ini. Saya akhiri, sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.